pagi Ibu, bisa diperkenalkan nama Ibu dan jabatan Ibu di Puskesmas UPPD Sampang ini. Silakan Ibu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandra Tessa Septiana. Saya di sini sebagai bidan, pemegang koordinator anak. Ibu mempunyai satu inovasi atau terobosan untuk mendongkrak yang namanya stunting biar tidak ada di Kota Tasikmalaya, Bu. Ya. Apalagi di wilayah kerja Puskesmas Sampang. Ibu mempunyai inovasi yang judulnya Habitat Kambing Situmbang. Itu apa, Ibu? Seperti apa? Baik, untuk latar belakang kenapa adanya Kabita Kambing Situmbang di sini yang pertama yaitu masih adanya kasus di mana ibu bayi balita tidak mengetahui bahwa anaknya itu tidak sesuai dengan perkembangannya. Yang kedua, karena Kabita Kambing Situmbang ini prosesnya membaca bersama ibu bayi balita, masih banyak ibu bayi balita membawa buku PING atau buku KIA-nya hanya ke posyandu saja. Ya, padahal buku KIA itu bisa dibaca di rumah dan di situ banyak pemantauan perkembangan sesuai dengan usianya gitu. Yang ketiga itu karena di posyandu itu karena penuh sesak dan keterbatasan dari tenaga kesehatan itu, jadi si pemantauan perkembangan itu tidak maksimal dilakukan, sehingga kita berinovasi dengan adanya Kabita Kambing Situmbang dengan melibatkan kader kesehatan, karena Kabita Kambing Situmbang ini dalam pemantauan tumbuh kembang ini tidak hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan, tapi bisa dilakukan oleh kader, kemudian oleh pengasuh atau keluarga. Nah, di sini proses dari Kabita Kambing Situmbang ini hanya memantau di buku PING saja. Apakah anak ini sesuai perkembangannya atau tidak. Jadi tidak hanya melibatkan ke tenaga kesehatan, tapi ke kader kesehatan oleh keluarga atau pengasuh gitu. Sehingga terintervensi secara dini apabila anaknya tidak sesuai dengan usianya. Ya. Oke Ibu, saya merasa penasaran nih Ibu. Kabita Kambing Situmbang itu kepanjangannya apa? Kabita Kambing Situmbang ini adalah kelas balita kreatif, antusias membaca bersama dan dibimbing stimulasi tumbuh kembang. Oke, Ibu tadi memaparkan kaitan dengan sasaran, yaitu sasaran balita dan ibu menyusui, ya Bu, ya, seperti itu. Iya. Oke Bu. Terus makanan apa yang diberikan oleh Puskesmas Sampang ini Bu, dengan target sasaran yang Ibu bilang tadi Bu? Untuk makanan di sini kan ada pemberian makanan tambahan ya bagi bayi balita yang kurang berat badan seperti itu. Berat badan, tinggi badan seperti itu. Emang Ibu seperti apa Bu kondisi yang sebenarnya yang ada di penduduk atau masyarakat yang di wilayah Puskesmas Sampang ini? Seperti apa Bu kondisinya itu Bu? Apakah memang kondisinya memang masif, memang kebanyakan stunting atau bagaimana, atau seperti apa? Iya. Mungkin aja program mengalir begitu saja atau gimana? Yang berkaitan dengan inovasi yang kami buat itu Kabita Kambing Situmbang ini, di mana di Puskesmas Sampang ini masih ada bayi balita yang perkembangannya tidak sesuai dengan usianya sehingga tidak terdeteksi. Nah, dengan adanya Kabita Kambing Situmbang dari mulai 0 sampai 5 tahun dipantau tumbuh kembangnya sehingga bisa kita intervensi lebih dini. Oh gitu. Oke, kegiatan di lapangan itu seperti apa kegiatannya Bu dengan interaksi dengan masyarakat? Oh iya. Untuk kegiatan Kabita Kambing Situmbang ini, di mana kegiatan Kabita Kambing Situmbang ini dilaksanakan di posyandu, di mana dijadikan alur posyandu. Jadi ibu bayi balita yang datang ke posyandu itu tidak hanya dipantau pertumbuhannya saja, yaitu berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, tetapi dipantau perkembangannya di Kabita Kambing Situmbang. Jadi setelah pemeriksaan sampai 5 meja posyandu, dilanjut ke Kabita Kambing Situmbang. Nah, untuk pemantauannya yaitu dengan SDIDTK, stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang. Jadi apakah anak ini sudah sesuai perkembangannya apa belum? Apabila ditemukan penyimpangan, langsung kita rujuk ke puskesmas dan kita lakukan intervensi. Oke Bu,
satu kali lagi Bu, apakah stunting itu tumbuh dan berkembang itu hanya kepada orang-orang yang ekonominya kurang atau bagaimana Bu? Untuk sejauh ini di lapangan sebenarnya untuk pertumbuhan dan perkembangan tidak dilihat dari yang ekonominya rendah ya, tapi karena pola asuh yang tidak baik, kemudian sanitasi yang buruk juga sangat mempengaruhi gitu. Apalagi yang ekonominya rendah gitu. Iya, jadi karena pola asuh dan sanitasi yang buruk biasanya. Berarti tidak identik dengan ekonomi lemah ya Bu, stunting itu? Iya, udah jelas kalau ekonomi lemah mungkin asupan nutrisi kurang, sanitasinya juga, pola asuhnya juga gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan yang ekonominya menengah ke atas karena pola asuh, karena tidak paham atau tidak mengetahuinya pola asuh yang baik gitu, pola makan yang benar gitu. Oke Ibu, sekali lagi Bu, bagaimana Bu saran Ibu Bidan terhadap masyarakat yang ada di wilayah Puskesmas Sabung Pari ini Bu, biar bisa menjaga PHBS? PHBS itu kaitannya nantinya akan stunting ya Bu ya, seperti itu, iya. Kebersihan itu Bu. Bagaimana himbauannya Ibu kepada masyarakat? Ya baik, untuk seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Sabung Pari, datanglah ke Posyandu untuk pemantauan tumbuh kembang, yaitu dengan adanya Kabita Kambing Situmbang dalam upaya pencegahan stunting, dan juga lakukan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, agar hidup kita bersih, sehat dan bebas stunting. Iya oke Ibu, terima kasih atas waktunya Bu. Latar belakang adanya inovasi Kabita Kambing Situmbang yang pertama masih adanya kasus di mana ibu bayi balita tidak mengetahui bahwa anaknya tidak sesuai dengan perkembangannya, dan yang kedua dikarenakan Kabita Kambing Situmbang ini prosesnya membaca bersama ibu bayi balita, dan masih banyak ibu bayi balita membawa buku KIA-nya hanya saat di posyandu saja. Padahal buku KIA bisa dibaca di rumah, dan di buku KIA banyak perkembangan pemantauan sesuai usia bayi balita. Selanjutnya, bila ibu balita membaca buku KIA dilakukan di posyandu dengan kondisi ramai, penuh sesak dengan ibu-ibu lainnya, serta keterbatasan dari tenaga kesehatan,